Hai, kembali lagi ke my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang masalah keputihan. Tentunya banyak sekali wanita tidak nyaman dengan keputihan. Nah, keputihan itu ada dua macam loh. Ada keputihan yang normal dan tidak normal. Yang normal itu ketika kita memasuki masa subur tentunya mengalami keputihan. Nah, keputihan yang normal itu berwarna putih jernih, kemudian dia kayak apa ya, kayak karet gitu loh. Kalau ditarik memanjang, nggak putus gitu kan. Terus yang ketiga tidak berbau, kemudian yang keempat tidak berwarna hijau gitu, tidak berwarna putih susu gitu ya. Terus kemudian keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal itu berbau, kemudian ketika kita nih ya keputihan itu tuh dibeginikan tuh putus gitu, tidak memanjang seperti karet gitu, kemudian berwarna putih susu atau kehijauan, kemudian berbau ya, itu yang tidak normal. Nah, jika kalian atau teman-teman mengalami keputihan tersebut, kalian boleh konsultasi atau datang langsung ke tenaga kesehatan untuk mengatasi keputihan tersebut ya. Kemudian apa sih faktor dari masalah keputihan nih biasanya ya? Biasanya nih ibu-ibu atau teman-teman sekalian, para wanita itu jorok alias kurang menjaga kebersihan. Yang pertama itu tidak mencuci tangan. Ibaratnya sepele ya sebenarnya. Tidak mencuci tangan. Nih, kita pergi ke pasar, kita pergi bekerja, ya. Kita lupa kita megang apa. Misalnya megang uang, kita megang benda apapun itu, kemudian kita tidak cuci tangan, langsung kita memegang alat vital atau kemaluan kita. Nah, kita kan nggak tahu bahwa apa yang menempel pada benda tersebut bisa saja menempel pada tangan kita, kemudian kita memegang organ intim kita. Nah, disitulah bisa berkembangnya bakteri sehingga bisa terjadinya infeksi dan kemudian bisa mengalami keputihan. Kemudian yang kedua ini tidak sering mengganti celana dalam. Dikatakan tidak sering ini, saya baru ganti celana dalam tadi malam, padahal kemudian malam harinya lagi kemudian tidak ganti dengan celana dalam yang baru. Ketika dilihat, oh masih bersih, saya pakai lagi. Padahal ya, kita menggunakan celana dalam itu kita kan tidak tahu apakah terdapat bakteri atau tidak. Ya, normalnya itu pakai celana dalam gantinya itu 2 kali sehari, pada pagi hari ya, kemudian pada sore hari setelah mandi. Atau boleh lebih ketika celana dalam sudah mulai basah atau lembab. Itu karena apa? Kenapa harus sering mengganti celana dalam? Karena celana dalam yang lembab juga bisa menimbulkan bakteri atau jamur sehingga bisa mengalami keputihan juga. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasanya juga wanita yang lagi menstruasi nih, saat menggunakan Softtek atau pembalut itu dilihat, oh belum penuh, nanti aja lah gantinya saat udah penuh gitu kan ya. Padahal ya, ketika tidak mengganti pembalut atau Softtek yang seharusnya diganti itu tidak diganti, juga bisa menyebabkan timbulnya bakteri atau jamur yang menyebabkan keputihan itu tadi ya. Kemudian ada lagi nih, sepasang sudah menikah ya, misalkan nih, aku pengen mau nyenengin suami, mau cuci alat kemaluan pakai
pakai apa ya, pakai alat cuci yang biar wangi, biar kalau kecium suami itu baunya harum. Itu salah besar. Karena apa? Sebenarnya alat kelamin kita atau alat vital kita, alat kemaluan ini itu sangat-sangat sudah dikemas secara bagus. Maksudnya sudah diciptakan secara bagus. Karena apa? Dia bisa membersihkan bakteri dari luar. Karena apa? Karena kita juga ada yang namanya bakteri baik. Nah, bakteri baik ini tugasnya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang mau masuk dari luar. Nah, kita kalau misalkan pakai apa namanya, mencuci alat vital kita atau alat kelamin kita menggunakan air yang biar wangi itu, yang ada parfum itu, ketika kita cuci menggunakan itu, otomatis itu apa yang terjadi? Itu bakalan ngebunuh bakteri baik. Nih contohnya seperti ini ya. Misalkan nih ya, ada rumah yang mewah kemudian dijaga banyak oleh para polisi. Nah, misalkan terus para polisi itu tadi ya, itu misalkan dikasih apa ya, dikasih suatu cairan atau yang bisa membunuh itu tadi. Nah, yang ngejaga ya si polisi-polisi ini akan ibaratnya akan mati gitu loh, dan tidak bisa menjaga rumahnya itu tadi, sehingga para penjahat bisa masuk. Jadi ya, kalau misalkan kalian itu harus pilih yang bener-bener cuci untuk alat vagina kita atau alat kemaluan kita itu harus sesuai resep dokter. Jadi sesuai dengan pH dari alat kemaluan kita ya, pH cairan vagina, dengan yang untuk menggunakan yang menggunakan untuk mencuci itu, jadi biar seimbang gitu loh ya. Jadi jangan asal sembarang menggunakan cuci vagina biar mikirnya biar wangi, biar suamiku biar makin jatuh cinta. Itu salah, justru bakalan membunuh bakteri baik yang terkandung atau dalam alat kelamin atau vagina kita gitu loh. Terus kemudian selanjutnya yaitu pakai celana dalam yang ketat, biar seksi, biar kelihatannya badannya atau bodinya tuh kayak gitar Spanyol, biar kelihatan gitu ya. Padahal ya, teman-teman atau ibu-ibu tahu, tempe itu kalau dikemas rapat, apa yang terjadi? Yaitu menimbulkan jamur. Nah, sama halnya dengan alat vital atau kemaluan jika kita menggunakan celana dalam yang ketat, biar kelihatan bodinya, biar bagus. Nah, itu salah. Ya itu tadi contohnya tempe itu tadi. Kalau kita menggunakan atau dikemas dengan ketat atau dengan rapat, tentunya apa? Timbul jamur. Nah, jamur itulah yang menyebabkan juga infeksi keputihan gitu loh ya. Terus kemudian nih, biasanya juga nih, gimana kalau mencukur bulu pubis atau mencukur bulu alat kemaluan itu sampai gundul, sampai maksudnya nggak kelihatan hutan rimba gitu kan ya, biar suaminya suka gitu kan ya. Padahal itu juga gini, fungsinya bulu pubis atau bulu kemaluan itu adalah melindungi bakteri masuk juga. Ketika nih misalkan nih hutannya gundul, nggak ada yang melindungi pohon-pohon, ibaratnya pohon-pohon yang nggak ada melindungi. Nah, itu tadi bakteri itu gampang sekali masuk, sehingga gampang sekali itu masuk juga bisa menyebabkan infeksi dan terjadinya keputihan. Itu tadi, makanya dianjurkan apabila memotong bulu kemaluan atau bulu pubis itu jangan gundul lah.
minimal 1 cm gitu kan ya. Kemudian nih ada lagi nih. Dan tentunya kalian pasti tahu lah teman-teman ya. Ini yang biasanya salah dilakukan oleh para ibu-ibu atau para wanita. Ceboknya dari belakang ke depan itu salah. Seharusnya cebok itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Misalkan kita habis buang kotoran nih, terus kemudian ceboknya dari belakang ke depan, otomatis kan ya sisa-sisa kotoran masuk dong ke vagina. Nah, itu juga bisa menyebabkan infeksi bakteri masuk ke dalam organ intim kita, sehingga bisa juga menyebabkan keputihan gitu. Terus kemudian ya, apakah setelah habis cebok udah dibiarin gitu aja? Tidak, itu harus dikeringkan menggunakan tisu handuk. Jadi keringkannya gimana? Yang benar ditepuk halus, jangan digosok. Kalau digosok itu juga salah. Karena apa? Kalau digosok nanti lecet. Kalau udah lecet nanti infeksi. Infeksi bisa timbul bakteri, bisa juga nanti atau menjadi keputihan gitu loh. Terus bisa nggak sih kalau mengeringkannya pakai handuk? Bisa pakai handuk, tetapi handuknya bersih, jangan dipakai berulang kali. Misalkan nih, udah pakai handuk nih, udah dikeringkan, handuknya ditaruh kamar mandi ya, ditaruh di kamar mandi. Nah, setelah itu nanti kencing lagi, buang air kecil, buang air besar, udah ceboknya pakai lagi. Nah, sama aja bohong. Karena apa? Handuk yang itu tadi dipakai berulang kali, itu tadi juga lembab. Sama aja, itu bisa juga menimbulkan jamur bakteri yang menyebabkan keputihan. Jadi kalian harus hati-hati karena alat organ intim kita itu sangat sekali sensitif dengan barang-barang yang tidak bersih. Jadi harus bisa jaga kebersihan. Oke, baik. Itu tadi video atau informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian atau ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.